Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Alia dari Sosiologi 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Nah, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Sedangkan istilah nasional itu menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional juga sebagai identitas bersama suatu bangsa itu dapat dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama, primordial, yaitu pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada sakral, yaitu kesamaan agama yang dipeluk atau ikatan ideologi yang diakui dalam suatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk identitas bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Yang ketiga, ada tokoh kepemimpinan. Tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat juga menjadi faktor yang dapat membentuk suatu bangsa dan negara. Yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip bersatu dalam perbedaan inilah yang dapat membentuk sebuah bangsa. Meskipun memiliki keterikatan pada identitas kelompok, namun masyarakat tetap mengutamakan kebersamaan yang lebih besar dalam bentuk bangsa dan negara. Selanjutnya ada sejarah latar belakang masa lalu yang sama. Seperti penderitaan karena penjajahan, tidak ada melahirkan rasa sepenanggungan, tapi juga tekad dan tujuan yang sama. Selanjutnya juga ada solidaritas dan visi yang sama. Ini juga dapat menjadi faktor yang membentuk identitas nasional dan menyatukan dalam sebuah bangsa. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Nah, makin banyaknya kebutuhan yang membuat masyarakat saling bergantung, makin besar pula persatuan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat membentuk keterikatan pada masyarakat sehingga memunculkan identitas bersama sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya ada kelembagaan kinerja dan perilaku lembaga pemerintahan dan politik yang baik, serta mengakomodir berbagai kepentingan tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, status sosial, dan lain-lain. Ini juga dapat menyatukan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identitas nasional menurut sumber histori, sosiologis, dan politis. Namun sebelum itu, kita akan mencermati dua jenis identitas. Yang pertama ada identitas primer dan identitas sekunder menurut Tiller dan Winarno. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder sendiri itu adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas nasional yang pertama ada secara historis. Khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, pada saat ini rakyat Indonesia itu mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Yang kedua, ada secara sosiologis, yaitu identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Yang ketiga, ada secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia itu meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ada juga tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama itu, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih.
lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol negara sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Yang terakhir, di sini juga ada identitas nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, karena dengan adanya identitas nasional ini, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa yang lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara-negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.